Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tanzilul barakat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Puji dan syukur hanya milik Allah. Puji dan syukur hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Rahman dan Rahim, Tuhan yang Allah yang senantiasa memberikan kepada kita yang terbaik untuk hambanya. Tidak ada yang Allah berikan kecuali adalah yang terbaik. Dan hari ini pun kita juga mendapatkan kesempatan terbaik, yaitu Allah memberikan kesehatan. Lalu Allah menggerakkan kita untuk uh, bersama-sama tadabbur ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini. Semoga melalui uh, melalui uh, wasilah atau melalui pertemuan ini Allah karuniakan kepada kita ilmu, Allah karuniakan kepada kita kebaikan, Allah karuniakan kepada kita hikmah, kesabaran, ya. Dan Allah karuniakan kepada kita keistiqomahan, keikhlasan, ya. Dan tentu saja kita berharap bahwa melalui forum-forum pengajian seperti ini dapat menjadi sarana untuk memperbaiki hidup kita, ya, dan sekaligus bisa menjadi sarana untuk memperbaiki kaum muslimin, keluarga, tetangga kita semua, ya. Karena hikmah dari Al-Quran itu sangat luas, bahkan pada seluruh alam. Jadi dengan mempelajari Al-Quran, memahami Al-Quran itu kita menjadi baik, termasuk hubungan kita dengan sekitar itu menjadi baik, dan itu tentu merupakan ladang pahala bagi kita. Eh, Jamaah sekalian, kita juga berdoa moga-moga eh, Allah senantiasa melimpahkan kemaslahatan, keberkahan kepada kita semua, kaum muslimin, seluruh bangsa Indonesia dan di seluruh dunia. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua kesabaran, eh, dan juga Allah karuniakan kepada kita rahmat, rezeki, ya, kepada kita semua seluruh bangsa Indonesia, kaum muslimin di sedunia. Baik, saya akan melanjutkan kajian hari ini, yaitu kita akan bersama-sama melanjutkan kajian surah Al-Baqarah. Eh, Sebelumnya kita membahas surah apa namanya masih berkaitan dengan bab puasa, ya. Eh, karena belum selesai ini, kita pelan-pelan kita renungkan bahwa kemarin kita bahas semua bahwa ibadah puasa yang dijalankan oleh kaum muslimin setiap bulan Ramadan itu sungguhnya adalah nikmat dari Allah. Karena itu wala'allakum tashkurun, agar kamu bersyukur. Jadi jamaah sekalian, sesungguhnya Allah menyediakan waktu yang luar biasa Ramadan itu, dan di Ramadan itu kita diperintahkan oleh Allah untuk berpuasa, dan kita menerima beban itu, menerima tugas itu, menerima tanggung jawab itu dengan berpuasa dan menyempurnakan puasa, ya. Kalau kita meninggalkan ibadah puasa, mengkodoknya, menyempurnakan dengan ibadah-ibadah yang lain, menyempurnakan dengan ibadah-ibadah sunnah. Intinya bahwa puasa yang diwajibkan oleh Allah di bulan Ramadan itu adalah nikmat, gitu ya, nikmat dari Allah yang patut untuk kita syukuri. Nah, berikutnya ini lanjutan bahwa ternyata Allah juga mengistimewakan
orang-orang mukmin yang menjalani ibadah puasa Ramadan itu dengan tidak hanya dengan pahala ya yang banyak, tapi juga Allah memberikan kekhususan kepada kita yaitu bahwa Allah Subhanahu wa taala memuliakan orang yang berpuasa dan memberikan keistimewaan yaitu eh, bahwa orang-orang yang berpuasa itu adalah orang-orang yang paling dekat hubungannya dengan Allah dan doa-doa mereka itu ada doa-doa yang terbaik yang tidak akan ditolak oleh Allah. Nah, makanya ayatnya juga ayat-ayat ini berkaitan dengan doa, tapi ayat ini diselipkan di tengah-tengah ayat yang berbicara atau membahas tentang ibadah puasa. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Wa idza sa'alaka ibadi, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, ya, apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, sesungguhnya aku ini dekat. Aku mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Maka hendaklah mereka memenuhi perintahku, beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. La'allahum yarsudun, agar mereka selalu dalam petunjuk. Jadi ayat ini luar biasa, istimewa sekali. Karena ayat ini merupakan bentuk pembalasan penggantian dari Allah atas beratnya ibadah puasa yang dijalani oleh hamba-hambanya yang saleh. Atas kepatuhannya menjalankan ibadah puasa. Atas ketaatannya menjalankan ibadah puasa. Allah Subhanahu wa taala dari ayat ini atau di ayat ini itu seakan-akan membalas, mengganti. Ayat ini merupakan bentuk keistimewaan yang Allah berikan kepada orang yang berpuasa dengan ikhlas, berpuasa yang memang sangat berat itu dengan balasan dan menggantinya dengan langsung. Ya, makanya ini para ulama, para mufassir saya baca-baca itu bukan kebetulan ayat ini ditaruh di tempat ini, tapi ini adalah bentuk dari keistimewaan yang Allah karuniakan kepada orang-orang yang berpuasa. Jadi ayat ini sekali lagi balasan langsung, penggantian atau Allah mengganti langsung kepada orang yang berpuasa karena puasa itu berat. Berpuasa itu berat, apalagi sebulan penuh. Orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman, itu semua kagum kepada orang yang beriman. Kagumnya apa? Sederhana aja. Kok begitu patuhnya, kok begitu taatnya. Kalau bahasanya profesor saya itu, kok mau-maunya orang Muslim itu puasa, puasanya nggak tanggung-tanggung sebulan lagi. Itu sulit sekali diterima oleh orang yang tidak beriman. Sulit sekali diterima oleh orang-orang yang tidak memahami, hatinya tidak disinari dengan hidayah. Kenapa? Kok mau-maunya menyusahkan diri bahasa mereka. Padahal makanan banyak, minuman banyak. Karena kita puasa kan bukan karena makanan tidak ada. Kita puasa bukan karena minuman tidak ada. Kita puasa bukan karena apa namanya, maaf, susah melarat bukan. Ya, makanan banyak, minuman berlimpah, berbagai macam rasa. Tapi kita mau melanjutkan, meninggalkan itu semua. Demi apa? Demi kepatuhan kita kepada Allah. Demi Allah, demi iman kita kepada Allah. Ini hadirin yang berat. Dan ini menjelaskan betapa beratnya ketika puasa atau ibadah Ramadan itu diwajibkan pertama kali tahun kedua Hijriah. Itu lebih berat lagi. Ya kan? Karena apa? Karena pada waktu itu memang umat Islam, terutama yang hijrah kan baru pertama ya, baru awal-awal hijrah, berat sekali menghadapi kehidupan awal di Madinah.
ekonomi belum berkembang, sudah ada perintah perang, sudah ini, sudah jaga-jaga, kemudian ancaman dari mana-mana. Orang-orang kafir Quraisy tidak rela kaum muslimin itu eh, hijrah di Madinah dan tenang-tenang membangun karena mereka merasa terancam sehingga setiap saat akan menyerang. Ya Rasulullah luar biasa di Madinah. Tapi kok tiba-tiba ada perintah dari Allah justru untuk menjalankan ibadah puasa dalam kondisi yang seperti itu. Berat puasa ini. Ya, sudah kita bahas sebelumnya. Karena itu eh, ternyata di balik perintah Allah itu banyak sekali hikmahnya. Sudah banyak yang membahas dari aspek kesehatan, baik kesehatan fisik, kesehatan mental, kesehatan psikologi, dari kesehatan sosial, apalagi dari kesehatan ekonomi. Sudah banyak lah yang menjalankan. Saya nggak membahas itu. Bahwa ternyata puasa itu menggerakkan ekonomi. Ramadan itu menggerakkan berapa uang yang beredar, berapa uang yang datang dan apa ya yang masuk ke orang-orang miskin di ibadah puasa itu. Masya Allah, puasa itu adalah menggerakkan roda ekonomi yang luar biasa. Itu adalah satu sisi dari hikmah puasa. Tapi lebih dari itu justru Allah memberikan pahala yang besar atas kepatuhan kita. Nah, di antara yang spesial itu adalah ayat ini. Bahwa mereka yang berpuasa itu oleh Allah mendapatkan balasan dan penggantian langsung sebelum balasan di akhirat. Yaitu Allah mengabulkan doa. Mengabulkan doa mereka. Ayat ini sesungguhnya sangat spesial. Allah menyapa dan berbahasa dengan lembut, penuh kasih sayang, bahasa dengan ramah, akrab kepada hambanya yang beriman. Allah menyebutkan dengan kalimat hamba-hambaku. Itu kan bahasa yang sangat apa ya, yang sangat lembut, bahasa yang begitu dekat, bahasa yang begitu apa ya, yang begitu bersahaja. Seakan-akan apa ya, Allah ingin menyapa dengan bahasa yang akrab, bahasa-bahasa akrab. Akrab itu artinya bahasa bahasa yang dekat. Makanya orang yang berpuasa itu paling dekat hubungannya dengan Allah. Tidak ada kondisi hamba yang paling dekat hubungan pada Allah itu ketika berpuasa. Karena selama berpuasa itu dia menjalankan semua karena Allah, karena patuhnya kepada Allah. Hanya menghadap ridha Allah. Ya kan? Nah, di antara keistimewaannya itu adalah bahwa Allah menggunakan bahasa yang tadi yang lemah lembut, ya, penuh kasih sayang, ramah, akrab pada hamba. Makanya Allah menggunakan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, sesungguhnya aku ini dekat. Padahal kalimat hamba-hambaku saja sudah ini. Kita dia dipanggil oleh Allah, wahai hambaku. Itu rasanya udah apa ya kalau bahasa mudanya itu bahasa maknyes gitu. Allah menyebut wahai hamba-hambaku. Gitu. Tapi Allah menggunakan kalimatnya, sesungguhnya aku ini dekat. Fa ini qarib, aku ini dekat dengan kamu. Ya kan? Jadi dekat ini bisa berarti bahasa umum, bisa khusus ya. Bahasa umumnya ya Allah itu dekat, Allah itu maha mengetahui. Allah itu menyertai setiap manusia. Tapi bahasa khususnya adalah aku dekat itu artinya bahwa rahmatku, pertolonganku itu dekat dengan kamu. Dan yang lebih menarik, aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia aku. Masya Allah. Jadi ini menunjukkan bahwa bulan Ramadan dalam keadaan puasa adalah kesempatan yang paling baik untuk berdoa kepada Allah. Tidak ada tempat yang paling baik. Karena ayat ini menandaskan bagaimana Allah itu begitu dekat dengan kita. Sampai saya katakan di sini ayat ini istimewa karena Allah menyebut dirinya dengan bahasa akrab aku sebanyak 7 kali. Coba kita hitung ya. 7 kali satu ayat Allah menyebut kalimat aku itu dengan 7 kali. Coba pertama, apabila hamba-hambaku satu bertanya kepadamu tentang aku dua. Sesungguhnya aku ini dekat tiga. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa kepada eh, apabila dia berdoa kepadaku. 4, 5. Maka hendaklah mereka memenuhi perintahku. 6. Dan beriman kepadaku. Ya, 7. Jadi Allah menyebut kalimat dirinya
Di dalam ayat ini 7 kali. Belum ada ayat yang seperti itu. Sampai Allah menyebut dirinya 7 kali. Untuk mengatakan bahwa Allah itu, kalau kita berjalan, Allah itu lari kepada kita. Artinya karunia Allah jauh lebih besar. Nah, ini perintah berdoa. Nah, mari kita renungkan. Mengapa ayat ini ada diselipkan di situ dan ternyata memang ayat ini istimewa yang Allah hadiahkan kepada orang yang beriman menjadi kesempatan untuk berdoa kepada Allah. Ya, kita lihat di sini. Ayat ini menandaskan bahwa orang yang berpuasa itu dalam kondisi suci, dalam kondisi paling dekat hubungannya dengan Allah, sehingga doa-doa orang yang berpuasa itu adalah doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Ada sebuah hadis di sini yang menjelaskan salah satu la turaddu da'watuhum. Ada 3 orang yang tidak akan ditolak doanya kata Allah. Ya. Yang pertama adalah doa pemimpin yang adil. Yang pertama adalah al-imamul adil. Doanya seorang pemimpin yang adil itu cepat diijabah oleh Allah. Makanya betapa pentingnya kita memilih pemimpin yang adil, yang paling bertakwa kepada Allah. Karena doanya saja. Yang kedua adalah yaitu wasaimu hatta yuftira. Ya, orang yang berpuasa hingga berbuka. Orang yang berpuasa hingga berbuka. Jadi berarti orang yang sedang dalam keadaan sedang berpuasa itu doa yang diijabah oleh Allah. Makanya jangan lupa ketika berpuasa itu harus banyak berdoa. Dan yang ketiga adalah doa orang yang terzalimi. Wa da'watul mazlum, yaitu doa orang yang zalim. Doa orang yang zalim itu yarfa'uhallahu dunal ghamami yaumal qiyamah. Jadi doa orang zalim ini doa yang langsung diijabah juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menjelaskan hadirin tentang esensi berdoa. Dalam Islam, doa itu sendiri ibadah. Jadi orang itu berdoa saja itu sudah bernilai ibadah di sisi Allah. Makanya jangan pernah lelah berdoa, jangan pernah bosan berdoa, jangan pernah jangan pernah letih berdoa. Saya senang di Indonesia ini acara-acara tidak selalu diawali dengan doa atau diakhiri dengan doa. Jangan-jangan acara itu yang bernilai ibadah, walaupun doa mungkin acaranya nggak begitu bagus, tapi diawali dengan doa nggak apa-apa. Karena doa itu menandaskan bahwa kita berkumpul inginnya melakukan kebaikan. Kalau dalam kumpul itu ada yang tidak baik, moga-moga Allah maafkan. Tapi dengan doa, doa itulah yang bernilai ibadah. Nah hadirin, ini doa khusus untuk orang yang berpuasa. Ya. Itu karena banyak hadis. Ada hadis lagi di sini ya, eh, diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar. Lisaimi inda fitrihi da'watun mustajabun. Orang yang berpuasa memiliki doa yang mustajab pada waktu dia berbuka. Nah ini, jadi kalau orang yang berpuasa, waktu yang terbaik untuk berdoa jangan ditinggalkan adalah menjelang berbuka. Jangan sampai menjelang berbuka itu ribut menyiapkan makanan. Ya. Harusnya menjelang berbuka 15-10 menit itu harus sudah selesai urusan makanan, memasak ini. Lalu berwudu, baca Al-Quran dan berdoa. Seharusnya gitu ya menjelang berbuka ini. Ini malah sibuk ngurusin untuk buka. Kemudian inna lis-shaimi inda fitrihi da'watan ma turaddu. Orang yang berpuasa itu mempunyai doa yang tidak ditolak pada waktu berbuka. Ini hadis diriwayatkan juga oleh sahabat yang lain. Jadi ini tentang doa ya. Jadi apa namanya betapa Ramadan dan dalam keadaan berpuasa itu ada. Nah, tapi ini juga tidak hanya khusus Ramadan ya, tapi puasa-puasa sunnah itu juga sangat dianjurkan karena ini kalimatnya kepada orang yang berpuasa. Walaupun utamanya puasa Ramadan, tapi puasa-puasa sunnah juga berlaku bahwa orang yang berpuasa sampai dia berbuka itu adalah termasuk waktu yang kalau dia berdoa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu ayat ini diletakkan di tengah-tengah ayat tentang puasa sebagai bentuk Allah memberikan kemuliaan dan keistimewaan bagi yang berpuasa.
Seorang mufasir mengatakan begini nih, ayat seperti ini atau ayat ini ya, surat Al-Baqarah ayat 186 itu ibaratnya seperti embun yang manis yang meneteskan cinta dan kasih sayang, ya, meneteskan ketenangan, meneteskan kerelaan sekaligus kepercayaan dan keyakinan kepada mukmin yang ikhlas menjalankan ibadah puasa. Jadi ayat ini luar biasa ya. Kalau saya mengatakan ayat-ayat seperti ini seperti apa ya? Seperti Allah datang memberikan apa ya? Memberikan embun yang sejuk, datang memberikan cinta dan kasih sayang, datang memberikan ketenangan. Tidak usah takut kamu, nggak usah khawatir ya, terhadap apa yang kamu alami. Karena sesungguhnya Allah itu Maha Kuasa. Allah ini menciptakan alam semesta mulai dari yang super kosmos sampai yang super mikro bisa kok. Apalagi membantu kita, ya mudah sekali. Wong kita ini dari tidak ada menjadi ada juga Allah yang menciptakan. Karena itu eh, ayat-ayat seperti ini hadirin haruslah menjadi penenang dalam kehidupan kita. Betapa Allah Subhanahu wa taala itu begitu sayang. Ada sebuah hadis tentang berpuasa atau tentang doa ini saya sampaikan juga eh, seorang sahabat sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Majah ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang berdoa itu tidak pernah apa ya disia-siakan. Artinya tidak ada orang yang minta kepada Allah kemudian pulang selesai doa itu sia-sia. Ini hadisnya begini ya. Inna Allah Ta'ala la yastahyi ayyabsutal abdu ilaihi yadaihi yas'aluhu fihi ma khairan fayaruddahuma khaibain. Sesungguhnya Allah Ta'ala malu. Nih, sesungguhnya Allah Ta'ala malu kalau hamba-hambanya menadahkan kedua tangannya kepadanya, maksudnya berdoa, untuk meminta sesuatu kebaikan, lalu dia Allah menolaknya dengan hamba. Jadi tidak ada ceritanya Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan atau apa ya, menyia-nyiakan orang-orang yang berdoa. Itu ya. Kemudian hadis yang lain yang saya baca artinya nih hadis diriwayatkan oleh seorang sahabat juga Ubadah Ibnu Samit. Rasulullah bersabda, tidak ada seorang muslim pun di muka bumi yang memanjatkan suatu doa kepada Allah, melainkan Allah akan mengabulkannya atau menghindarkan sesuatu keburukan yang sepadan dengan itu darinya. Asalkan dia tidak berdoa, atau dia tidak berdoa sesuatu yang dosa dan memutuskan hubungan kekeluargaan. Jadi selama kita berdoa dengan ikhlas dan selama berdoa itu kita tidak memutuskan silaturahim, tidak memutuskan keluarga, ya, ya, kemudian tidak melakukan perbuatan dosa, Allah mengabulkan. Itu kira-kira ya. Kemudian juga Rasulullah bersabda, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal, yaqulu da'batu falam yustajab li. Ya, akan dikabulkan doa seorang dari kamu asalkan dia tidak tergesa-gesa dalam berdoa. Apa maksudnya tergesa-gesa? Aku sudah meminta doa ini, sudah berdoa ini, tapi tidak dikabulkan. Itu namanya memaksa Allah. Itu namanya tergesa-gesa. Karena yang memutuskan untuk mengabulkan doa itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu yang harus dipenuhi ya. Doa itu dikabulkan oleh Allah, insya Allah, asal kita tidak terburu-buru, kemudian ya, tidak terburu-buru dalam berdoa kepada Allah. Ya, nah saya tambahkan sedikit. Ini sekaligus kita membicarakan tentang doa ya. Ini adab-adab berdoa kepada Allah yang harus kita ini supaya ya doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa ya. Pertama ada berdoa yang dianjurkan oleh Allah itu adalah yaitu jangan lupa doa itu diawali dengan memuji Allah. Maka sering kita menggunakan alhamdulillah, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Begitu itu. Jadi memuji Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk bahwa hanya Allah
yang layak mendapatkan pujian. Yang kedua, dalam berdoa itu usahakan menggunakan nama-nama yang baik, nama-nama Allah dalam Asmaul Husna, ya kan? Karena memang ada apa namanya perintah agar kita berdoa dengan menggunakan nama-nama Asmaul Husna. Misalnya ya Rahman, ya Rahim, ya Aziz, ya Ghaffar, ya Syakur, ya. Kemudian ya Aziz, ya. Itu semua adalah um, eh, apa namanya bagus ya menggunakan nama-nama yang Asmaul Husna itu. Karena apa? Karena memang menggunakan nama-nama Asmaul Husna itu menguatkan doa kita bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang maha mengabulkan doa-doa kita karena Allah itu adalah eh, zat yang sempurna ya. Dia juga menguasai alam, dia berkuasa, dia maha memberikan rezeki. Itu menguatkan. Kemudian yang ketiga jangan lupa adab berdoa itu adalah bersolawat kepada Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Banyak yang awal doa. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammad. Terus begitu ya. Ini adab doa yang baik. Karena ada sebuah hadis, doa yang tidak eh, diiringi dengan salawat kepada Nabi, baik di awal maupun di akhir, maka doa itu tidak akan sampai kepada Allah. Jadi Rasulullah itu adalah wasilah penting dalam berdoa. Ya. Kemudian yang keempat, nah ini sikap berdoa itu harus yakin. Jangan ragu-ragu. Ya. Yakin bahwa Allah akan mengabulkan. Yakin kita berdoa kepada Zat yang menguasai alam semesta. Kita ini berdoa kepada Allah Zat yang menciptakan alam semesta. Kita ini berdoa kepada Allah Zat yang mengetahui, yang maha mendengar, ya, yang maha segalanya. Masa kita nggak yakin? Ya. Jadi jangan sampai kita berdoa nggak yakin. Tadi itu doanya buru-buru lah. Kemudian apalagi berdoa begini, ya Allah aku memohon kepadamu. Kalau engkau kabulkan ya syukur, kalau nggak apa-apa. Itu nggak yakin. Meragukan Allah SWT. Itu nggak boleh. Kemudian berdoalah dengan tadarru' wa khufyah. Dengan suara yang lembut. Allah Rasulullah mengatakan, ya nggak usah dengan suara yang keras ya. Karena memang kamu bukan berdoa kepada zat yang bisu, tapi kamu berdoa kepada zat yang maha mendengar. Tapi kalau kita doa bersama ya sebaiknya orang-orang yang mendengarkan itu mendengar gitu ya. Jadi keras itu dalam artian ketika kita doa sendiri nggak usah keras-keras. Ya. Malah kita malu kalau doa kita kedengaran orang lain. Tapi kalau memang kita memimpin doa, tentu kita harus mengeraskan agar orang-orang itu mendengarkan, mengaminkan dengan khusyuk, ya, dengan sungguh-sungguh, dengan aman. Kemudian tunduk dan penuh harap. Jadi doa itu harus dengan ketundukan. Ya. Tunduk itu bisa mengadahkan tangan, ya, menundukkan kepala. Ya. Tapi yang penting adalah doa itu memang walaupun kita doa kepada orang yang yakin, tapi doa itu harus diiringi dengan apa ya? Dengan penuh-penuh harap gitu ya. Penuh-penuh harap ini untuk menunjukkan bahwa kita ini dalam berdoa itu juga harus mengevaluasi diri kita. Gitu. Kita yakin kepada Allah, tapi justru kita nggak yakin pada diri kita sendiri. Gitu kan. Nggak yakin itu apa artinya? Artinya bahwa jangan-jangan ya kita masih maksiat, ya kan. Maka dalam doa itu ada kalimat-kalimat yang nggak baik. Ya. Makanya ada seorang ulama mengatakan berdoa kepada Allah itu harap-harap cemas gitu ya. Itu supaya kita jadi sungguh-sungguh berdoa itu. Ada harapan cemas itu kan ada harapan tapi cemas. Cemasnya itu wah saya masih buat banyak dosa, saya masih banyak berbuat maksiat. Tapi Allah memanggil kita berdoalah kepadaku. Kita berdoa. Jadi berdoa itu harap-harap cemas. Ada harapan tapi cemas. Walaupun cemas ada harapan. Gimana ya membahasakan itu? Jadi secara psikologi itu harap-harap cemas itu ada harapan tapi cemas. Tapi walaupun cemas ada harapan. Nah, gitu kita ya. Sehingga doanya itu benar-benar
sangat apa ya, sangat meresap. Kemudian berdoalah hal-hal yang baik, ya. Jangan mendoakan yang buruk. Mintalah yang baik-baik. Apalagi mendoakan buruk pada orang lain, ya. Ya. Moga-moga dia celaka, itu nggak boleh, ya. Karena itu akan kembali. Doakan yang baik. Moga-moga Allah membimbing mereka. Moga-moga Allah memaafkan mereka kalau orang-orang mereka itu berbuat buruk pada kita, memfitnah kita. Ya, moga-moga mereka mendapatkan hidayah. Jangan kemudian malah kita balas karena kita difitnah gitu ya. Oh, kita doakan jelek gitu. Moga-moga dia maaf ya, kadang-kadang dia moga-moga dia celaka, moga-moga dia tertabrak, itu nggak boleh. Ya. Kita doakan yang baik karena Allah yang lebih tahu. Kemudian yang kedelapan, bagus juga kalau kita mengutamakan atau apa ya, memanfaatkan waktu-waktu yang utama dalam berdoa. Kan ada tadi ya, waktu berpuasa, waktu menjelang berbuka bagi yang berpuasa, sepertiga malam terakhir. Kemudian waktu utama itu di antaranya juga sehabis sholat fardu, ketika hujan deras ya. Itu waktu-waktu ini yang tuh. Ketika fajar dan jangan lupa berdoa antara azan dan iqamat ya. Jadi kalau azan usahakan dengarkan, sehabis azan berdoalah. Kemudian segera di masjid, kemudian melaksanakan sholat sunnah. Kalau masih ada sisa waktu sampai qomat, berdoalah. Itu waktu-waktu yang luar biasa, ya kan? Jadi banyak waktu-waktu yang istimewa yang Allah berikan, cuman kadang-kadang kita lewat. Lalu mengutamakan atau memanfaatkan tempat-tempat yang baik, yang istimewa, ya. Ya kalau kita ada kesempatan misalnya ke Mekah, ada di Hijr Ismail, kemudian di Makom Ibrahim, kemudian di Bukit Uhud, kemudian di Mina, ya pokoknya di tempat-tempat yang baik ya. Kalau kita ini karena tempat-tempat itu juga memang ada dasarnya ya untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, saya kira itu ya. Kemudian berikutnya adalah masih kita tuntaskan hari ini terkait dengan puasa ini. Kemudian ayat 187 ini juga menjelaskan tentang hukum puasa. Allah berfirman, "Ukhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Alimallahu annakum kuntum tahtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum khaytul abyadu minal khaytil asfati minal fajr. Thumma atimmus siyama ilal layl wa la tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Tilka hududullahi fala taqrabuha. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun." Ayatnya panjang ini ya. Yang saya bacakan kurang lebih terjemahannya adalah Ukhilla lakum, dihalalkan bagi kamu pada malam puasa Ramadan bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagi kamu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu ya, sendiri, menahan nafsumu. Tapi Dia menerima taubatmu dan memaafkan kamu. Maka sekarang campurilah mereka istri-istrimu dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Jangan mencari yang lain. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Jadi boleh makan di malam sampai batas fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai datang malam. Ya. Jadi puasa itu siang ya, bukan malam. Sempurnakanlah puasa sampai datangnya malam, sampai datangnya waktu maghrib. Akan tetapi jangan campuri mereka istrimu ketika kamu dalam keadaan beriktikaf di masjid. Ya kan? Itulah batas-batas ketentuan Allah. Itulah aturan-aturan Allah. Itulah batas-batas yang telah ditetapkan oleh Allah. Maka janganlah kamu mendekatinya. Ya. Jangan kamu mendekati larangan Allah itu. Jangan kamu mendekati batasan-batasan yang telah ditetapkan Allah. Nanti kamu akan masuk ke dalam yang dilarang. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka bertakwa. Jadi ayat ini menjelaskan tentang beberapa hukum ya tentang puasa
Di antaranya dihalalkan melakukan hubungan suami istri di bulan Ramadan antara maghrib sampai dengan subuh. Mengapa ini penting? Karena pada waktu itu para sahabat ketika di awal-awal diwajibkannya puasa Ramadan itu memang eh, mereka apa ya? Mereka terlarang ya untuk melakukan hubungan suami istri, ya. Terutama kata mereka setelah dia tertidur dan sudah dia berbuka. Jadi pada awal-awalnya mereka tidak berani melakukan itu dan memang dilarang oleh Allah eh, pada malam-malam itu. Kemudian sampai-sampai ada juga beberapa pasangan yang mengadu kepada Rasulullah karena mungkin dia melakukan hubungan suami istri di malamnya itu sehingga dia takut ya datang. Nah, inilah kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan apa ya? Menurunkan ayatnya untuk menjelaskan pada mereka bahwa mereka dihalalkan untuk berhubungan bagi suami istri pada malam Ramadan. Karena kata Allah ini menggunakan kalimat yang sangat indah. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Suami istri itu ibarat pakaian. Pakaian itu kan saling menutupi, saling melindungi. Ya, ya. Karena itu Allah SWT mengetahui itu. Dan ayat ini menjelaskan bahwa itulah ajaran Allah itu bertujuan untuk mengarahkan diri dan nafsu manusia kepada yang suci dan bukan menghentikannya. Jadi ajaran Islam, syariah Islam, hukum Islam itu bukan menghentikan hawa nafsu, bukan melarang, tapi mengatur, mengarahkan yang benar. Kenapa? Supaya beda kan dulu kan, nah, saya jelaskan di ayat sebelumnya. Supaya beda dengan puasa ini antara hewan dan manusia. Kalau hewan aja malam juga banyak yang puasa gitu. Tapi kalau eh, apa namanya manusia itu beda dengan hewan, bahwa manusia itu bisa diatur, ya. Manusia itu beriman, dia punya ketundukan kepada Allah. Jadi kalau nggak puasa itu kok benar-benar kita kan kayak hewan gitu, ya. Nggak mampu mengendalikan diri, nggak mampu. Tapi Islam itu agama yang ajarannya itu tidak apa ya, bukan bertentangan dengan fitrah manusia. Fitrah manusia diantaranya ya punya syahwat, punya hawa nafsu. Ya. Tapi yang diarahkan, apa Islam itu mengarahkan agar itu dalam koridor yang benar. Makanya ketika ada yang terlanjur melakukan hubungan ini, Allah mengatakan Allah mengampuni dan memaafkan mereka. Setelah sebelum adanya hukum ini ya, kemudian setelah ukhilla lakum ya mereka tentu merasa lega, merasa gembira bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Tuhan yang maha bijaksana, yang hukum-hukumnya itu tidak bermaksud untuk memberatkan, ya. Tapi sekali lagi bahwa hukum Allah Subhanahu wa taala itu adalah aturannya, syariatnya itu adalah sama sekali tidak memberatkan eh, manusia, tapi justru sebaliknya, ya. Agar manusia terpelihara dirinya, ya, dalam keadaan suci. Nah, jadi ayat ini panjang ya kalau diceritakan, tapi intinya seperti itu bahwa ini adalah kemuliaan, ini adalah keringanan, ini adalah bentuk dari kebijaksanaan syariat dan kebijaksanaan Allah bahwa bagi orang yang berpuasa itu puasa itu pada siangnya. Cuman di sini ada penjelasan hukum yang terkait dengan batas puasa itu yaitu batas bolehnya makan dan ini bolehnya kehalalan untuk suami itu juga antara berbuka yaitu saat maghrib sampai dengan terbitnya fajar. Nah, sampai kelihatan fajar itulah yang kemudian kita katakan sebagai subuh atau apa namanya atau eh, imsak itu ya. Nah, fajar ini banyak dibahas oleh ulama, tapi kemudian kita menetapkan imsak itu sebagai subuh sebagai batas. Makanya ketika kita sholat adzan subuh, sehabis adzan subuh itu kita boleh sholat namanya sholat fajar. Jadi sebetulnya batas tidak boleh makan lagi itu setelah subuh. Nah, biasanya sebelum subuh ada namanya waktu imsak, sekitar 10 menit. Imsak itu sebetulnya penetapan kita saja
agar manusia atau kita yang berpuasa itu sudah siap-siap. Jangan sampai eh, kalau ditetapkan subuh, nanti ada yang kebablasan kan gitu ya. Apalagi sholat waktu subuh itu kan nggak seragam antara satu masjid ke masjid yang lain. Makanya ditetapkan imsak. Ini aturan para ulama supaya kita terpelihara 10 menit sebelum subuh, yaitu waktu di mana kita harus mulai berpuasa itu, kita sudah berhenti urusan sahur ya, makan-makan semuanya. Itu kira-kira ya maksudnya. Khair. Baik, yang terakhir dari hari ini adalah Allah berfirman di ayat berikutnya 188. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wa tutlu biha ilal hukami li ta'kulu fariqam min amwalin nas bil ismi wal antum ta'lamun. Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil. Dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. Ayat ini juga larangan mengambil hak orang lain dengan cara batil. Nah, ayat ini memang sudah tidak membicarakan puasa, tapi yang menarik ayat ini masih berbicara tentang larangan. Ya. Setelah Allah melarang makan dan minum saat berpuasa, maka Allah juga melarang memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Karena inti puasa itu kan mengendalikan diri, mengendalikan hawa nafsu. Nah, moga-moga dengan berlatih di puasa itu, kita juga dapat mengendalikan diri di luar Ramadan ketika tidak berpuasa. Terutama menahan diri dari apa? Dari mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak benar. Makanya ada dulu, ini ya, ayat ini turun ketika ada orang sahabat atau seorang yang mendapatkan titipan ya, ini orang lain ya, mendapat titipan barang, tapi barang itu kemudian sudah dia pakai, terus dia bisa mengembalikan ketika orang itu mau memintanya. Kemudian dia beralasan bahwa kapan Anda menitipkan barang itu? Saya nggak pernah menerima. Pokoknya mengelak gitu. Ya. Sampai kemudian mau mau berurusan ke hakim, membawa ke hakim, eh, dan tentu ketika membawa ke hakim itu dia sudah siap-siap gitu. Paling hakim akan memenangkan saya. Kenapa? Karena dia nggak ada bukti juga menyerahkan barang ke saya. Jadi gitu hadirin ya. Jadi ini kasusnya adalah bagaimana Allah melarang memakan harta, mengambil harta ya, dengan cara yang batil dan termasuk membawa masalah atau urusan tersebut ya, urusan tentang harta apapun ke hakim, tapi dengan tujuan untuk mengelak, untuk menghindar atau untuk memenangkan masalah tersebut. Padahal bahwa tahu dia itu salah, ya kan? Kan sekarang banyak ya, eh, apa namanya, eh, apa namanya, orang itu sengaja untuk membawa masalah ke hakim, tapi hakim yang sudah dibayar lah, supaya hakim memenangkan kita dan lain sebagainya. Ini harus hati-hati. Kan? Eh, Makanya di dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, sesungguhnya aku hanya seorang manusia biasa. Maka boleh jadi sebagian kamu lebih pandai mengemukakan argumentasinya daripada sebagian yang lain. Sehingga aku memenangkan orang tersebut. Maka barang siapa yang aku putuskan untuknya untuk mendapatkan hak orang muslim lainnya, sesuai dengan argumentasi yang dikemukakannya, padahal itu adalah bukan miliknya, itu adalah sepotong api neraka baginya. Maka biarlah membawanya mereka atau meninggalkannya. Jadi, di sini jelas bahwa keputusan hakim tidak menjadikan halalnya yang haram dan tidak menjadikan haramnya yang halal. Keputusan hakim itu hanyalah kelaziman lahiriah, ya. Jadi sifatnya lahiriah, karena hakim juga nggak tahu motif di dalam hatinya. Sedangkan dosa tetap ditanggung oleh orang-orang yang berbuat curang, oleh orang yang berbuat dosa. Ini penting, ya. Jadi harusnya hikmah dari berpuasa itu kita mampu untuk meninggalkan dari hal yang tidak benar. Baik, saya kira itu untuk hari ini. Moga-moga apa yang kita bahas ada manfaatnya. Saya kembalikan kepada Husen ya. Silakan. Ya.
Syukran jazakallah khair Ustadz Abdul Munif yang telah memaparkan materi terkait dari Al-Quran dan hadis mengenai bulan puasa ya. Di mana singkat tadi saya coba ulas bahwa eh, pemaparan tadi menjelaskan mengenai ya dari dan hadis yang terkait dengan doa orang yang berpuasa. Ustaz juga menjelaskan bahwa doa yang orang berpuasa itu sangat istimewa dan selalu diterima oleh Allah, terutama ketika kita berdoa dengan penuh keyakinan dan kedekatan kepadanya. Oke, baik. Kita lanjut ke sesi berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. Dan mungkin dari para peserta yang hadir di ruang Zoom ini, apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai pemaparan materi yang telah disampaikan tadi? Jika ada, bisa raise hand atau sampaikan pertanyaannya di kolom chat. Bagaimana para peserta? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, sembari menunggu pertanyaan dari para peserta. Di sini ada satu peserta yang ingin bertanya kepada Ari Nafais Habibur Rahman. Apakah bisa on mic untuk menyampaikan pertanyaannya? Baik, terima kasih. Apakah suara saya terdengar? Sudah tak dengar. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya sekaligus mau memastikan ada dua pertanyaan dari saya Ustadz. Yang pertama, eh, kalau misalkan kita mau sahur nih, puasa Senin sama atau Kamis, nah kita udah nyiapin makanan yang mau dimakan sahur itu eh, sekitar jam 4 jadi mepet-mepet mau adzan kan. Kalau puasa sunnah kan nggak tahu waktu imsak kan nggak ada yang ngingetin kan. Nah bangun tuh telat sekitar jam 5 nyiapin makan sama minum. Nah gimana Ustadz kalau udah disiapin kan si makanan sama minumannya tuh baru melahap setengahnya terus eh adan udah berkumandang Ustaz. Misalkan jam 4 lebih 5 udah berkumandang. Apakah lebih baik dibuang atau dihabiskan karena udah tanggung di mulut Ustaz? Sama satu pertanyaan lagi, mau mastiin apakah kalau kita misalkan kalau tidak salah ya Ustaz, saya pernah mendengar itu doa itu ada tiga pengganti ya Ustaz. Nah mau bertanya kalau tidak salah, kalau doa tidak dijabah itu tiga kali penggantinya satu ditunda, dua lagi apa ya Ustaz? Kalau tidak salah ada tiga. Mungkin itu saja pertanyaan yang bisa Iya, saya sampaikan. Terima kasih. iya, baik. Eh, baik Faiz, ya bagaimana kalau kita mau puasa, kemudian puasa Senin Kamis ya, karena kondisinya kan mungkin sendirian nggak ada yang ingatkan, kemudian kita apa namanya bangun agak terlambat, tapi masih dalam rentang sebelum subuh ya. Nah kalau kejadian seperti itu, kita makan nggak lama kemudian masuk subuh, tapi makanan sudah ada di mulut, teruskan saja ya. Dilanjutkan sampai yang ada di mulut itu masuk, kemudian ditutup dengan minum. Tapi sudah cukup banyak itu ya, tidak boleh nambah lagi gitu. Karena apa? Karena Rasulullah pernah mengatakan begini, pernah kejadian sahabat seperti itu, kemudian Bilal azan, ya, kemudian apa namanya Rasulullah mengatakan, kamu jangan terpengaruh dengan azannya Bilal gitu. Artinya Rasulullah mengatakan, teruskan ya makanmu ya sampai uh, sampai dengan selesai makan itu gitu. Kenapa demikian? Karena Rasulullah mengatakan bahwa kan ada dua muadzin zaman Rasul itu, ada Bilal atau ada Abdullah bin Umi Maktum. Kalau Bilal itu azannya memang lebih awal dia, ya, lebih awal azannya itu. Tapi kalau Abdullah bin Umi Maktum itu doa azannya itu pas waktunya sholat gitu ya.
Makanya Rasulullah mengatakan, kamu jangan terpengaruh dengan azannya. Nah, di Indonesia itu azan kita itu memang termasuk yang di awal, lebih awal. Makanya kalau sudah ada makanan, sudah ada minuman di mulut, teruskan ya. Ya. Tapi nggak usah nambah lagi ya, apalagi tanggung terus nambah. Apalagi nambahnya setengah piring, nah itu kan gawat. Ya. Berarti itu memang enggak ini. Nah, moga-moga itu semangatnya agar kita eh, apa namanya menyiapkan dengan baik dari segi waktu. Karena memang begini, kalau bisa jangan mepet ya. Harus ada senggang waktu untuk menyiapkan diri ke masjid, apa itu sudah selesai sahur. Itu pertama ya, Faiz ya, dan yang lainnya. Kemudian yang kedua, terkait dengan doa betul ya, Anda banyak hadis yang menguraikan bahwa eh, Allah Subhanahu Wa Taala itu ada kalimat, ada mengijabah, ada terkabul, ada terijabah. Apa sih ijabah? Bedanya ijabah dengan kabul itu. Ya. Jadi kalau ijabah itu doanya itu diterima oleh Allah. Ya kan? Jadi ijabah itu doanya diterima oleh Allah, doa-doa itu. Tapi dikabulkan, nah itu wilayah Allah itu, ya kan? Karena ada dua istilah ya, ada diijabah, dikabul. Nah, kalau dikabul itu wilayah Allah. Nah, bentuk Allah mengabulkan doanya itu, doa-doa seorang hamba. Tadi memang ada yang orang itu minta A dikasih A, ya kan? Ada orang minta A dikasih B. Ada orang tadi minta A, minta tidak dikasih A, tidak dikasih B, tapi ditunda, ya kan? Mungkin ditundanya itu nanti diberikan oleh Allah di yaumil qiyamah atau di akhirat. Jadi itu apa namanya Pak yang saya ketahui ya. Jadi bentuk Allah mengabulkan itu memang ada yang sesuai dengan yang kita minta. Karena bisa jadi kita minta A, memang itu baik untuk kamu, Allah kasihkan. Maka kita bersyukur pada Allah. Ada kita minta A, oleh Allah dikasih B. Kita minta rezeki, tapi oleh Allah dikasih umur panjang. Kita dikasih kesehatan. Karena Allah yang lebih tahu tentang yang baik untuk kita gitu. Jangan sampai kalau kita minta A, minta rezeki, dikasih rezeki banyak, malah kalau dikasih rezeki kita jadi lupa diri. Ya, lupa diri, jadi malah jelek akan itu. Atau tidak dikasih A, tidak dikasih B, ya, tapi Allah menundanya nanti. Gitu ya. Ya, mungkin itu saya Faiz yang saya tahu. Ya, terima kasih Ustadz. Ya. Baik, syukran jazakallah khair Ustadz Abdul Munik atas jawaban dari pertanyaan Akhina Faiz dan juga Faiz atas pertanyaannya. Sangat luar biasa. Nah, mungkin dari peserta kajian online lainnya, apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai pemaparan materi yang telah disampaikan tadi? Oke, sepertinya belum ada. Kalau begitu, saya izin bertanya, Ustadz. Itu ada itu? Enggak ya? Apa itu? Oh enggak ya? Enggak ya? Oke. Oke, saya izin bertanya Ustadz mengenai pemaparan tadi. Tadi dijelaskan ya Ustadz, Ustadz menjelaskan mengenai Quran surah Al-Baqarah ayat 186, yang dimana isinya itu Allah bilang kalau dia itu dekat, Allah itu dekat banget sama hambanya dan selalu eh, ngabulin, mengabulkan doa-doa para hambanya. Apalagi dalam kondisi yang genting gitu. Contohnya seperti puasa, yang puasa itu sendiri kan memperkuat hubungan kita secara spiritual. Nah, tapi di dunia nyata atau realitanya, banyak manusia atau orang-orang yang seakan merasa doa mereka itu gak dikabulkan atau merasa semakin jauh dari Allah, terutama saat mereka menghadapi cobaan berat. Nah, gimana kita bisa memahami konsep kedekatan kita ini dengan Allah yang dijelaskan di ayat 186 ini dalam konteks realita hidup yang penuh ujian? Apakah ada perbedaan cara pandang antara kedekatan kita yang bersifat spiritual dan jawaban langsung atas doa yang kita harapkan, serta bagaimana kita bisa tetap menjaga rasa syukur dan sabar dalam proses menunggu jawaban dari Allah? Itu pertanyaan pertama saya. Kemudian izin bertanya kembali ke Ustadz yang kedua mengenai eh, adab-adab dalam berdoa yang diajarkan tadi.
yang mana seperti memulai dengan pujian kepada Allah, bersalat kepada Nabi, dan berdoa dengan hati yang khusyuk dan penuh keyakinan. Nah, bagaimana kalau misalnya adab-adab ini mempengaruhi kualitas doa kita? Apakah mungkin doa yang tidak sesuai dengan adab tadi tetap dikabulkan atau enggak? Dan bagaimana kita bisa memastikan doa kita diterima oleh Allah tanpa melupakan pentingnya mematuhi adab-adab yang telah dijelaskan tadi, Ustaz. Itu sih, start dari saya. Sekian. Iya, baik. Yang pertama bahwa ini sudah menjadi rahasia umum ya. Bahkan para sahabat dulu juga sampai bertanya, mata Nasrullah, kapan nih pertolongan Allah ini datang? Ya kan? Jadi para nabi dan pengikutnya itu juga sama ya dengan kita ya. Wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir fama wahanu lima asabahum. Jadi mereka juga bertanya kapan pertolongan Allah ini eh, apa namanya datang ya. Karena apa namanya. Nah, ini yang harus kita pahami ya. Ya contoh seperti sekarang ini. Seakan-akan kok Allah membiarkan kemungkaran, membiarkan kezaliman, membiarkan kekufuran merajalela ya, seperti yang terjadi di Palestina. Sementara orang-orang baik kok seakan-akan nggak ditolong oleh Allah, kok dibiarkan, padahal dia orang yang terzalimi, orang baik, orang yang ini. Yang seperti itu sering mengganggu kita ya. Nah, disinilah saya tegaskan di awal bahwa berdoa itu adalah ibadah. Ya. Allah itu dekat, tetap Allah itu dekat sampai kapanpun, ya kan? Nah, yang harus kita pahami itu adalah bahwa sampai Allah menggunakan kalimat aku sama 7 kali dalam satu ayat, itu apapun yang kita lakukan dengan doa itu adalah bukti bahwa kita telah dekat dengan Allah. Kita dekat dengan Allah. Jadi dikabulkan atau tidak, tidak menjadi ukuran ya bahwa seseorang itu eh, apa namanya dekat tadi. Jadi bukan di ukuran dikabulkannya. Tapi ketika kita ingat kepada Allah, itulah bentuk kita dekat. Gitu kan. Kemudian kita sama-sama tahu bahwa ketika kita berdoa itu, sesungguhnya Allah itu pasti yang memberikan yang terbaik. Makanya kalau orang-orang yang bertakwa ditanya, apa yang telah Allah berikan kepadamu? Kebaikan. Ya. Jadi apapun yang diberikan oleh Allah itu kebaikan. Ya. Kadang-kadang kita nggak ngerti ya, apa hakikat kebaikan di dalamnya. Tapi orang yang beriman yakin apa yang telah Allah berikan pada orang yang beriman, orang yang bertakwa itu adalah semua bernilai kebaikan. Karena kita nggak tahu tentang apa namanya hakikat yang terbaik dari Allah untuk diri kita. Jadi saya apa namanya meyakini dan memahami bahwa yang dikatakan dekat itu ketika hati ini masih tersambung dan ingat kepadanya. Ya. Dan itulah yang memberikan energi yang besar pada setiap kita. Apalagi kemudian Allah tidak pernah menyia-nyiakan perbuatan baik, ya kan gitu ya. Jadi sekali lagi bukan ukurannya terkabul atau tidaknya, tapi kita bisa istiqomah, bisa ingat kepada Allah, bisa selalu berhubungan dengan Allah, yakin akan rahmat Allah, ya kan? Yakin akan pertolongannya. Allah Maha mengetahui. Itu semua adalah nikmat dekatnya kepada Allah. Ya, gitu ya kondisinya itu yang harus difahami. Kemudian tadi yang kedua apa ya, Husen ya? Ada apa? Dalam konteks adab, Ustaz. Kalau Iya, misalnya tidak iya betul. Jadi adab ini kan gini. Adab ini adalah apa ya? Ya SOP lah yang sebaiknya dipenuhi oleh kita, itu kan. Bagaimana kalau tidak. Tadi juga ada banyak, kalau saya rinci banyak ya, ada sekitar 30-an yang termasuk dalam keadaan suci, berwudu, apa itu. Bagaimana kalau salah satu dari adab itu tidak kita penuhi? Sebetulnya
tidak masalah ya. Artinya gini, bahwa eh, ketika kita minta kepada Allah, itu bisa kapanpun dan dimanapun tentunya, dalam kondisi apapun. Ya. Allah akan mendengarkan dan mengijabah kita. Tapi kan itu idealnya kalau bisa seperti itu. Ya kira-kira itu ya, memenuhi apa namanya, adab-adab itu akan jauh lebih baik. Karena itu eh, tidak memang menentukan eh, apa ya istilahnya itu sah tidaknya nggak sampai ke sana gitu. Ini bukan masalah itu. Tapi hanya itu adalah akhlak yang terbaik kalau kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi gitu Husain, ya kan. Bahkan kita kan kadang doa ada yang dalam hati ya, ada yang kita ucapkan ya. Semuanya itu. Makanya dengan suara lembut itu ada orang-orang tertentu yang ya dia minta kepada eh, apa namanya eh, Allah Subhanahu wa taala dengan eh, apa namanya bahasa ya, dengan bahasa mereka ya. Ada yang mengatakan ya, bahkan juga memilih doa-doa yang terbaik yaitu doa pilihan yang ada dalam Al-Qur'an itu juga hal-hal yang baik. Banyak sekali sebetulnya ini. Nah, kalau bisa kita penuhi benar, tapi kalau tidak semuanya dapat kita penuhi tidak menghalangi kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Husain ya. Oke, baik. Syukran jazakallah khair Ustaz atas jawabannya. Baik, karena keterbatasan waktu, jadi sesi tanya jawab kita cukupkan pada kajian ini. Maka dari itu bisa kita lanjut ke rangkaian berikutnya, yaitu sesi doa, yang insya Allah sesi doa ini akan secara langsung akan dipimpin oleh Ustadz Abdul Munim sendiri. Mungkin kepada Ustadz dipersilakan. Baik, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'iman, hamdan syakirin, hamdan yu'ti ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana ya Allah lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته